Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. A. Kebinekaan bangsa Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan lain-lain. Oleh karena itu, Indonesia menganut semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai lambang pemersatu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi identitas bangsa yang harus diwujudkan demi terciptanya persatuan dan kesatuan. 1. Sejarah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular pada abad ke-14 di masa Kerajaan Majapahit. Dalam kitab tersebut, Empu Tantular menulis Ruaneka Datu Winuwus Buddha Wisma Bhinneka Rakwa Ring Apan Kena Parwanosen Mangka Nang Jinatwa Kalawan Siwa Tatwa Tunggal Bhinneka Tunggal Ika Tanahana Dharma Mangrau, bahwa agama Buddha dan siswa Hindu merupakan zat yang berbeda, tetapi nilai-nilai kebenaran Jima atau Buddha dan siswa adalah tunggal. Terpecah belah tetapi tetap satu jua, artinya tidak ada dharma yang mendua. Ungkapan bahasa Jawa kuno di atas secara harfiah mengandung arti bhinneka atau beragam, tunggal satu, ika itu, yaitu beragam satu itu. Dalam kitab Sutasoma, definisi Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada perbedaan dalam hal kepercayaan dan keanekaragaman agama yang ada di kalangan masyarakat Majapahit. Namun, sebagai semboyan negara Kesatuan Republik Indonesia, konsep Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya perbedaan agama dan kepercayaan menjadi fokus. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara memiliki cakupan lebih luas, seperti perbedaan suku, budaya, bangsa, adat istiadat, beda pulau, dan tentunya agama dan kepercayaan yang menuju persatuan dan kesatuan negara. 2. Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas bangsa Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang majemuk. Kemajemukan masyarakat Indonesia dapat dilihat dari adanya berbagai macam suku bangsa, seperti suku bangsa Jawa, suku bangsa Sunda, suku bangsa Batak, dan lain sebagainya. Suku-suku bangsa ini biasa dinamakan bangsa, seperti bangsa Melayu, bangsa Jawa, bangsa Bugis, dan sebagainya. Bangsa Indonesia menyadari pentingnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika tercantum dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 36A berbunyi, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Secara mendalam, Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna walaupun di Indonesia terdapat banyak suku, agama, ras, adat, bahasa, dan lain sebagainya, namun tetap satu kesatuan, yaitu sebangsa setanah air Indonesia, dipersatukan dengan bendera dan lagu kebangsaan, mata uang, bahasa, dan lain yang sama. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika tersebut, diharapkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berhasil mewujudkan integrasi nasional di tengah masyarakatnya yang majemuk. 3. Pentingnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 dan dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mengandung makna sebagai berikut. A. Mendorong makin kukuhnya persatuan Indonesia. B. Mendorong timbulnya kesadaran tentang pentingnya pergaulan demi kukuhnya persatuan dan kesatuan. C. Tidak saling menghina, mencemooh, atau saling menjelekkan di antara sesama bangsa Indonesia. D.
saling menghormati dan saling mencintai antar sesama. E. Meningkatkan identitas dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. F. Meningkatkan nilai kegotong royongan dan solidaritas. Keanekaragaman Indonesia bukan merupakan perbedaan yang bertentangan, namun justru keanekaragaman itu bersatu. Dalam kesatuan yang pada gilirannya justru memperkaya sifat dan makna persatuan bangsa dan negara Indonesia. 4. Pentingnya persatuan bagi bangsa Indonesia. A. Memperkuat jati diri Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi segala ancaman dan gangguan dalam bernegara. C. Memudahkan mencapai tujuan nasional. D. Menciptakan suasana yang tentram, aman, dan damai. B. Integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia merupakan negara yang multikultural, di mana beragam suku, agama, rasa, budaya, dan golongan hidup bersama dalam satu atap, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan suatu kekayaan yang luar biasa yang dianugerahkan Tuhan. Namun, keberagaman tersebut bisa menjadi konflik yang besar, manakala prinsip Bhinneka Tunggal Ika tidak diterapkan oleh kita semua. 1. Pengertian integrasi nasional. Integrasi berasal dari bahasa Latin, yakni integrat, yang berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembaruan hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa. Dengan demikian, yang dimaksud integrasi nasional adalah kesatuan yang bulat dan utuh dari suatu bangsa. Integrasi nasional berarti menggabungkan seluruh bagian menjadi sebuah keseluruhan, dan tiap-tiap bagian diberi tempat, sehingga membentuk kesatuan yang harmonis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika. Integrasi yang dimaksud di sini adalah kesatuan dan persatuan negara. Secara umum, integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda atau memiliki berbagai perbedaan baik suku, budaya, dan berbagai latar belakang ekonomi. Menurut Paul B. Horton, integrasi yaitu proses pengembangan masyarakat yang mana segenap kelompok, ras, dan etnik mampu berperan secara bersama-sama dalam kehidupan budaya dan ekonomi. 2. Macam-macam integrasi. Integrasi dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu integrasi sosial, integrasi bangsa, dan integrasi nasional. A. Integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang paling berbeda yang ada dalam kehidupan sosial, sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang serasi, fungsinya bagi masyarakat tersebut. Unsur-unsur yang menyebabkan terjadinya integrasi sosial sebagai berikut. A. Adanya unsur-unsur yang berbeda dalam kehidupan sosial, misalnya tata susunan masyarakat, organisasi sosial, dan sistem pengetahuan. B. Adanya proses penyesuaian dari unsur-unsur yang berbeda dan tiap-tiap unsur tersebut saling menyesuaikan. C. Terciptanya pola kehidupan yang serasi, fungsinya dalam masyarakat sebagai akibat adanya proses penyesuaian unsur-unsur yang saling berbeda sehingga timbul adanya rasa kesatupaduan dalam masyarakat. B. Integrasi bangsa. Kata bangsa berasal dari bahasa Inggris nation yang artinya bangsa. Nation sendiri berasal dari kata Latin nation, artinya sesuatu telah lahir. Faktor objektif terpenting dari suatu bangsa adalah kehendak atau kemauan bersama yang lebih dikenal dengan nasionalisme. Dalam kehidupan suatu bangsa,
kita harus menyadari adanya keanekaragaman yang dilandasi oleh rasa persatuan dan kesatuan tanah air. Bahasa dan cita-cita. Menurut Friedrich Hertz, setiap bangsa mempunyai 4 unsur keinginan sebagai berikut. 1. Keinginan untuk mencapai kesatuan nasional yang terdiri atas kesatuan sosial, ekonomi, politik, agama, kebudayaan, komunikasi, dan solidaritas. 2. Keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional sepenuhnya. 3. Keinginan dalam kemandirian, keunggulan, individualitas, keaslian atau kekhasan, seperti menjunjung tinggi bahasa nasional yang mandiri. 4. Keinginan untuk menonjol atau unggul di antara bangsa-bangsa dalam mengejar kehormatan, pengaruh, dan prestis. C. Integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan integrasi yang lebih luas dari yang lainnya. Integrasi nasional merupakan proses penyatuan unsur-unsur dalam suatu negara. Safroeddin Bahar mengemukakan bahwa integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Upaya integrasi nasional bangsa Indonesia, jika dilihat dari sejarahnya, telah lama dilakukan, yaitu mulai zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Kemudian kerajaan tersebut berusaha mempersatukan seluruh wilayah kekuasaan di bawah naungan kerajaan tersebut. C. Peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan sangat diperlukan demi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Tanpa peran serta dari warga negara, suatu negara akan lemah dan mudah dipengaruhi oleh bangsa-bangsa asing. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus memperkukuh semangat persatuan dan kesatuan bangsa dari seluruh lapisan masyarakat. Semangat persatuan dan kesatuan dapat dilakukan dengan cara turut serta dalam usaha bela negara. Adapun tujuan pembelaan negara sebagai berikut. A. Meningkatkan kepekaan dan ketajaman diri pribadi dan masyarakat dalam menemukan berbagai macam bentuk dan wujud ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. B. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangannya. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Usaha bela negara merupakan kesadaran warga negara untuk membela bangsa dan negaranya sendiri. Adapun unsur bela negara sebagai berikut. A. Cinta tanah air. B. Kesadaran berbangsa dan bernegara. C. Yakin bahwa Pancasila sebagai ideologi negara. D. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. E. Memiliki kemampuan awal bela negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.